Raka tidak pernah mengenal kakeknya dengan baik. Kakek dari pihak ayah itu, yang dipanggil Mbah Joyo oleh semua orang di kampungnya, tinggal di desa Kalijeruk yang jaraknya hampir 4 jam perjalanan dari kota tempat Raka besar. Selama 26 tahun hidupnya, Raka bisa menghitung dengan jari berapa kali ia pernah bertemu langsung dengan lelaki tua itu. 3 kali, mungkin 4. Semuanya ketika Raka masih sangat kecil, dan ingatannya tentang pertemuan itu hanya tersisa dalam bentuk kesan samar. Rumah yang besar dan gelap, bau kayu tua, dan seorang lelaki dengan rambut putih yang duduk di kursi rotan di teras dan tidak banyak berbicara. Ibu Raka tidak pernah terlalu nyaman membicarakan keluarga dari pihak ayah. Kalau Raka bertanya tentang kampung dan kakeknya, ibunya selalu menjawab dengan kalimat-kalimat pendek yang tidak membuka ruang untuk pertanyaan lanjutan, bahwa kakeknya orang yang tidak mudah didekati, bahwa keluarga dari pihak ayah punya cara hidup yang berbeda, bahwa lebih baik tidak terlalu jauh masuk ke urusan mereka. Raka tidak pernah terlalu memaksakan pertanyaan itu karena ada hal lain yang lebih mendasar yang ia tahu sejak kecil. Ayahnya pergi ketika Raka berumur 4 tahun. Bukan pergi dalam arti meninggalkan keluarga karena persoalan rumah tangga. Ayahnya menghilang, tidak ada kabar, tidak ada jejak yang bisa dilacak. Tidak ada tubuh yang ditemukan. Polisi sempat menyelidiki beberapa bulan dan tidak menemukan apapun. Kasusnya akhirnya mengendap menjadi perkara orang hilang yang tidak pernah terpecahkan. Ibunya tidak pernah menikah lagi. Ia membesarkan Raka sendirian dengan bekerja sebagai guru di sekolah dasar, hidup sederhana tapi tidak kekurangan, dan menjaga jarak dari keluarga besar suaminya yang hilang itu dengan cara yang tidak pernah ia jelaskan secara langsung, tapi selalu terasa disengaja. Raka tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tampaknya sengaja tidak diceritakan kepadanya. Ia kuliah, lulus tepat waktu, bekerja di sebuah perusahaan logistik di kota, menyewa kamar kos yang cukup, dan menjalani hidupnya yang biasa-biasa saja dengan tenang. Sampai telepon itu datang. Mbah Joyo meninggal pada suatu Selasa pagi di bulan yang tidak istimewa. Kabar itu disampaikan oleh seseorang yang mengaku paman jauh Raka. Suara lelaki tua di telepon yang tidak Raka kenal namanya, tapi mengklaim mengenal Raka sejak bayi. Mbah Joyo meninggal dalam tidurnya, katanya, usia sudah 80 lebih, tidak ada yang terlalu terkejut. Yang membuat Raka sedikit terkejut adalah kalimat berikutnya. Rumah dan seluruh isi Mbah Joyo diwariskan kepada Raka, satu-satunya cucu yang masih bisa dilacak keberadaannya. Ada surat wasiat yang sudah disiapkan lama dan ditandatangani di hadapan notaris. Semuanya sudah sesuai prosedur, dan Raka hanya perlu datang untuk mengambil alih kepemilikan. Raka bertanya kepada ibunya tentang ini. Ibunya diam lebih lama dari yang wajar sebelum akhirnya menjawab bahwa itu urusan Raka sendiri, bahwa ia sudah dewasa dan bisa memutuskan sendiri, dan bahwa lebih baik berhati-hati dengan apapun yang datang dari keluarga itu. Raka menangkap bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari kalimat itu, tapi ibunya menutup pembicaraan sebelum Raka sempat menggali lebih jauh. Seminggu kemudian Raka berangkat ke desa Kalijeruk. Rumah itu lebih besar dari yang Raka ingat dari kunjungannya, yang terakhir kali lebih dari 20 tahun lalu. Bangunannya tua, gaya Jawa dengan atap pelana yang tinggi dan teras depan yang lebar. Dindingnya dari bata yang sudah menghitam di beberapa bagian karena usia dan lumut. Halamannya ditumbuhi tanaman-tanaman yang tidak terawat. Beberapa pot pecah, rerumputan tumbuh di celah-celah batu jalanan menuju pintu. Paman jauh yang menelepon Raka, seorang lelaki tua bernama Pak Dewarno, ada di sana untuk menyerahkan kunci dan dokumen-dokumen. Ia menunjukkan Raka keliling rumah dengan cepat, menjelaskan mana kamar mana dapur, mana gudang, dan sepanjang tur singkat itu, Pak Dewarno berbicara dengan nada yang terlalu ringan untuk situasinya, seperti orang yang sedang berusaha tidak membicarakan sesuatu. Raka memperhatikan bahwa Pak Dewarno tidak masuk lebih dari beberapa langkah ke dalam setiap ruangan. Ia selalu berdiri di ambang pintu ketika menunjuk ke dalam dan tidak pernah masuk sepenuhnya.
Ketika urusan dokumen selesai dan Pak Dewarno pamit, lelaki tua itu berdiri di pintu pagar dengan kunci mobil di tangan dan berkata sesuatu yang nadanya terdengar seperti pesan, tapi disampaikan dengan cara yang sangat tidak langsung, bahwa rumah tua memang selalu punya kebiasaannya sendiri, bahwa kalau Raka merasakan sesuatu yang tidak nyaman, lebih baik tidak diladeni, bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan saja. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Dewarno sudah masuk ke mobilnya dan pergi sebelum Raka sempat menyusun pertanyaannya. Malam pertama di rumah itu, Raka habiskan dengan membersihkan kamar tidur utama dan membuang beberapa barang yang sudah rusak. Ia tidak menemukan apapun yang aneh. Rumah tua biasa, berbau tua, penuh debu, furnitur kayu yang sudah berwarna gelap karena usia. Di beberapa sudut ada benda-benda yang mungkin punya nilai sentimental, tapi tidak berharga secara material, kendi-kendi tanah, foto-foto hitam putih, dalam bingkai kayu, setumpuk buku-buku lama yang sudah lengket halamannya. Raka tidur cukup nyenyak malam itu karena kelelahan perjalanan dan seharian membereskan rumah. Tapi di tengah malam ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras. Ia terbangun dengan cara yang perlahan, seperti seseorang menggoyang bahunya pelan-pelan, dan ketika matanya terbuka dan terbiasa dengan gelap kamar itu, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di sudut kamarnya. Raka tidak langsung berteriak karena dalam kondisi setengah tidur, pikirannya belum sepenuhnya memproses apa yang dilihatnya sebagai ancaman. Ia hanya menatap sudut itu dengan mata yang belum fokus. Sosok itu berdiri tepat di batas bayangan tergelap di sudut kamar. Tidak bergerak, tidak menghadap ke Raka secara langsung, wajahnya menunduk sehingga Raka tidak bisa melihat ekspresinya. Rambutnya putih dan panjang terurai ke bawah. Pakaiannya gelap dan tidak bisa Raka identifikasi modelnya dengan jelas dalam keremangan itu. Raka duduk tegak di tempat tidurnya, dan sosok itu menghilang. Tidak dengan cara yang dramatis, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya ada dan kemudian tidak ada, seperti mata Raka yang akhirnya sepenuhnya terbuka, mendapati bahwa tidak ada apapun di sudut itu, selain tembok yang menghitam karena lembab. Raka menyalakan lampu kamarnya, memeriksa seluruh sudut ruangan, memeriksa jendela yang terkunci dari dalam, dan tidak menemukan apapun. Ia duduk di tepi tempat tidurnya sampai fajar, dan memutuskan bahwa itu efek kelelahan dan alam bawah sadar yang sedang bekerja di tempat asing. Ia hampir bisa meyakinkan dirinya sendiri. 3 hari setelah kepindahannya ke rumah itu, uang di dompet Raka bertambah. Bukan dengan cara yang bisa ia lacak. Rekening banknya tidak berubah, tidak ada transfer masuk, tidak ada transaksi yang bisa menjelaskan dari mana tambahan itu berasal. Tapi setiap pagi ada uang tunai di dompetnya yang jumlahnya tidak bisa Raka pertanggungjawabkan asalnya. Pada awalnya jumlahnya kecil, 200.000, 300.000. Raka mengira ia lupa, pernah mengambil uang dari ATM, atau lupa menghitung belanjaannya. Tapi di hari ke-7 jumlah itu sudah 5 juta rupiah dalam dompetnya, yang ia yakin kemarin kosong. Bersamaan dengan itu, bisnis kecil-kecilan yang Raka jalankan secara sampingan selama ini, jual beli barang bekas elektronik lewat platform online, tiba-tiba ramai pesanan. Pembeli datang sendiri, penawaran datang dari arah yang tidak ia duga, dan beberapa transaksi berjalan dengan lancar yang tidak wajar. Seolah semua hambatan yang biasanya ada sudah disingkirkan sebelum Raka sampai ke sana. Raka mencoba menjelaskan ini dengan logika selama beberapa hari. Tapi logika tidak bisa menjelaskan uang yang muncul di dompetnya setiap pagi. Dan sosok perempuan tua itu masih berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Selalu di sudut yang sama. Selalu diam. Selalu menunduk. Selalu menghilang. Ketika Raka sepenuhnya sadar dan menyalakan lampu. Di minggu kedua, Raka mulai menggeledah rumah itu dengan lebih serius. Bukan membereskan atau membersihkan lagi, tapi mencari. Ia tidak tahu persis apa yang ia cari, tapi ada sesuatu yang terus mendorongnya. Untuk melihat lebih dalam ke dalam rumah ini, ke dalam sejarah yang dindingnya simpan. Di kamar yang dulu menjadi kamar tidur Mbah Joyo,
ia menemukan setumpuk surat dalam laci meja yang terkunci. Kuncinya ada di gantungan kunci yang Pak Dewarno serahkan. Tanpa penjelasan tentang kunci itu untuk apa, surat-surat itu sudah menguning dan beberapa sudah rapuh di tepinya. Tulisan tangannya rapi dan kecil-kecil, menggunakan bahasa Jawa halus yang tidak sepenuhnya Raka kuasai, tapi cukup ia mengerti untuk mengikuti isinya. Surat-surat itu adalah korespondensi antara Mbah Yoyo dan seseorang yang tidak disebutkan namanya. Hanya dipanggil dengan satu kata yang Raka tidak bisa terjemahkan secara pasti, tapi konteksnya menunjuk ke sesuatu yang bukan manusia. Raka membaca surat-surat itu dengan sabar, menerjemahkan kata per kata dengan bantuan kamus bahasa Jawa di ponselnya. Semakin jauh ia membaca, semakin lambat tangannya membolak-balik halaman. Gambaran yang terbentuk dari surat-surat itu bukan gambaran yang sederhana. Perjanjian yang Mbah Joyo miliki sudah dimulai jauh sebelum Mbah Joyo sendiri. Buyut Raka, generasi pertama yang memulai perjanjian itu, sudah tidak ada dalam ingatan siapapun yang masih hidup. Yang Raka bisa kumpulkan dari surat-surat itu adalah bahwa perjanjian itu sudah berjalan setidaknya 3 generasi sebelum sampai ke tangannya sekarang. Caranya sederhana dan mengerikan pada saat bersamaan. Setiap kepala keluarga yang mewarisi rumah ini, mewarisi juga perjanjiannya. Kekayaan akan mengalir, rezeki akan datang, hidup akan mudah. Tidak perlu ritual khusus, tidak perlu pergi kemana-mana. Semuanya terjadi sendiri, begitu kepemilikan rumah berpindah tangan. Tapi setiap generasi harus menyerahkan satu anak kandung sebelum kepala keluarga itu mati. Penyerahan itu tidak dilakukan dengan cara yang kasar. Anak itu hanya perlu dibiarkan pergi, dibiarkan menghilang, dibiarkan tidak kembali. Yang mengambilnya adalah sosok perempuan tua yang menunggu di rumah itu. Sosok yang sudah Raka lihat setiap malam di sudut kamarnya. Mbah Joyo punya 2 anak. Anak sulung yang tidak Raka ketahui namanya disebutkan dalam satu surat dengan cara yang dingin, bahwa ia sudah diserahkan, bahwa perjanjian generasi itu sudah terpenuhi. Anak bungsu Mbah Joyo adalah ayah Raka. Ayah Raka adalah anak yang disisakan untuk meneruskan perjanjian ke generasi berikutnya. Tapi ayah Raka menghilang ketika Raka masih 4 tahun. Raka duduk di lantai kamar Mbah Joyo dengan surat-surat itu tersebar di sekitarnya, dan pikirannya menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak pernah tersambung. Ayahnya tidak menghilang karena kabur atau kecelakaan, atau alasan apapun yang polisi dan semua orang coba cari. Ayahnya menghilang karena ia tidak meneruskan perjanjian. Karena ia memilih pergi dan membawa dirinya jauh dari rumah ini sebelum sempat menyerahkan anaknya sebagai tumbal. Dan karena ayahnya pergi tanpa menyelesaikan kewajibannya, sosok perempuan tua itu mengambil ayahnya sebagai gantinya. Raka adalah anak yang disisakan, anak yang ditunggu, anak yang tanpa tahu apapun sudah pulang sendiri ke rumah yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Raka tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tengah dengan seluruh lampu menyala, surat-surat di meja di hadapannya, dan kepalanya bekerja keras, mencari jalan keluar dari situasi yang baru. Beberapa jam lalu, tidak ia ketahui keberadaannya. Opsi pertama yang terlintas adalah pergi. Meninggalkan rumah ini, tidak mengambil warisan, tidak mau tahu, kembali ke kota dan menjalani hidupnya seperti sebelum telepon. Pak Dewarno mengubah segalanya. Tapi surat-surat itu menjelaskan dengan cukup jelas bahwa perjanjian tidak memerlukan persetujuan aktif dari pewarisnya. Begitu kepemilikan rumah berpindah tangan secara sah, perjanjian sudah berpindah juga. Dokumen kepemilikan sudah atas nama Raka. Bukan masalah apakah Raka tinggal di sini atau tidak. Opsi kedua adalah mencari cara untuk memutus perjanjian ini. Raka tidak tahu caranya. Surat-surat itu tidak membicarakan kemungkinan itu. Mungkin karena tidak ada generasi sebelumnya yang pernah mencoba. Opsi ketiga mengambang di pikirannya dan Raka mendorong jauh-jauh. Ia tidak punya anak. Tidak ada yang bisa ia serahkan, bahkan jika ia mau, yang tidak akan pernah ia mau. Menjelang subuh Raka sampai pada satu keputusan.
ia akan membakar rumah ini. Bukan impulsif, ia memikirkannya dengan teliti. Kalau perjanjian terikat pada rumah dan kepemilikannya, maka menghancurkan rumah seharusnya memutus perjanjian itu. Surat-surat ini tuh juga perlu ikut terbakar. Semua yang menjadi media perjanjian itu perlu habis. Raka menghabiskan pagi hari itu dengan membeli minyak tanah di warung desa tanpa menarik perhatian yang tidak perlu, membeli korek api, dan kembali ke rumah dengan kepala yang sudah bulat. Ia memulai dari gudang di belakang. Surat-surat dimasukkan ke dalam ember dan dibakar lebih dulu di halaman belakang. Raka memastikan setiap lembar habis menjadi abu. Kemudian, ia menuangkan minyak tanah di sepanjang dinding bagian dalam rumah. Di lantai kayu yang sudah kering karena usia, di tirai dan gorden yang sudah lama tidak dicuci. Ia bekerja cepat dan sistematis, satu ruangan ke ruangan berikutnya. Ketika ia sampai di kamar tidur utama, kamar tempat ia selalu melihat sosok itu berdiri di sudutnya, ia berhenti sebentar. Sudut itu kosong, terang benderang karena siang. Tidak ada apa-apa. Raka menuangkan minyak tanah di ruangan itu juga dan keluar. Ia menyalakan api di bagian belakang rumah lebih dulu, membiarkannya menjalar, dan berjalan ke depan untuk memastikan ia sudah keluar sepenuhnya sebelum api mencapai bagian tengah. Api menyebar lebih cepat dari yang ia perkirakan, karena kayu-kayu tua itu sudah sangat kering. Dalam 10 menit, atap bagian belakang sudah terbakar, dan asap hitam tebal mulai naik ke langit desa Kalijeruk. Raka berdiri di halaman depan, beberapa langkah dari pintu pagar, dan menatap rumah itu terbakar. Beberapa warga desa sudah berlari mendekat karena melihat asap. Ada yang berteriak menanyakan apakah ada orang di dalam. Ada yang mencari ember dan air, meski jelas tidak akan banyak membantu. Raka berdiri diam di tempatnya. Dan kemudian dari dalam rumah yang sudah mulai dilalap api itu, sesuatu bergerak. Tidak ada yang melihatnya selain Raka, karena semua warga yang datang sedang sibuk berlari ke sumber air terdekat atau berteriak ke satu sama lain. Dari pintu depan rumah yang sudah mulai hangus di tepinya, sosok perempuan tua itu berjalan keluar. Tidak terburu-buru, tidak berlari dari api, seperti yang seharusnya dilakukan makhluk apapun yang bisa terbakar. Ia berjalan dengan langkah yang sama, tenangnya seperti seseorang yang keluar dari rumah untuk mengambil surat di kotak pos. Rambutnya tidak terbakar, pakaiannya tidak terbakar. Api di belakangnya menyala besar dan terang, tapi tidak ada satupun lidah api yang menyentuhnya. Untuk pertama kalinya sejak Raka mulai melihatnya, sosok itu menghadap langsung ke arahnya. Wajahnya adalah wajah perempuan tua yang sangat tua, lebih tua dari yang seharusnya bisa dimiliki manusia. Keriput yang tidak lagi bisa dihitung karena terlalu banyak dan terlalu dalam. Matanya hampir seluruhnya putih dengan lingkaran tipis hitam di tepinya. Raka tidak bisa menggerakkan kakinya. Bukan karena kakinya terikat atau ada sesuatu yang secara fisik menghalanginya. Ia hanya tidak bisa bergerak. Seperti sinyal antara otaknya dan kakinya diputus secara tiba-tiba. Sosok itu berjalan mendekatinya dengan langkah yang pelan dan teratur. Warga desa yang berlalu lalang di sekitar Raka tidak bereaksi sama sekali terhadap sosok itu. Mereka bergerak di sekitarnya seperti air yang mengalir di sekitar batu, tanpa menyadari batu itu ada. Sosok itu berhenti tepat di depan Raka, jaraknya kurang dari 1 meter. Dan kemudian ia mengulurkan tangannya. Tangan itu dingin dengan cara yang berbeda dari dingin biasa. Dinginnya bukan suhu, bukan angin, bukan sensasi kulit menyentuh sesuatu yang bersuhu rendah. Dinginnya adalah ketiadaan, seperti menyentuh tempat di mana sesuatu yang seharusnya ada sudah tidak ada lagi. Jari-jari itu menyentuh pelipis Raka, dan dalam hitungan detik sesuatu berubah di dalam Raka. Bukan rasa sakit, tidak ada rasa sakit. Lebih seperti pintu yang dibuka, atau lebih tepatnya seperti pintu yang dibuka dan sesuatu masuk. Dan sekarang pintu itu tidak bisa ditutup lagi dari dalam. Raka merasakan dirinya masih ada. Ia masih bisa berpikir, masih bisa melihat, masih bisa merasakan panas api di belakangnya dan suara warga desa yang berlarian. Ia masih di sini. Tapi ada sesuatu yang lain di sini juga sekarang.
Dan sesuatu yang lain itu lebih tua dari rumah yang sedang terbakar di belakangnya. Lebih tua dari semua surat yang sudah menjadi abu. Lebih tua dari semua generasi yang sudah datang dan pergi dan menyerahkan anak-anak mereka. Raka merasakan apa yang ada di dalam dirinya sekarang bukan seperti merasakan sakit atau takut, lebih seperti merasakan gravitasi, sesuatu yang menarik ke bawah dan tidak bisa ditolak, dan tidak perlu menjelaskan dirinya karena sudah ada jauh sebelum konsep penolakan ada. Sosok perempuan tua itu menarik tangannya kembali dan menghilang. Warga desa yang ada di sekitar Raka baru memperhatikannya ketika api sudah mulai mereda karena regu pemadam dari kecamatan datang dengan selang dan tangki airnya. Seseorang memegang bahu Raka dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Apakah ada yang terluka? Apakah ia perlu dibawa ke puskesmas? Raka menoleh ke arah suara itu, matanya menatap orang yang menyapanya dengan cara yang membuat orang itu tanpa sadar mundur satu langkah. Raka menjawab bahwa ia baik-baik saja, terima kasih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suaranya normal, wajahnya normal, ekspresinya normal, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang yang sudah mundur satu langkah itu memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ibunya menelepon 2 hari kemudian setelah mendengar kabar tentang kebakaran dari seseorang di Kalijeruk yang mengenalnya. Ia menelepon dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan bertanya apakah Raka baik-baik saja, apakah ia sudah pulang ke kota, apakah ada yang perlu dibicarakan. Raka mengangkat telepon itu dan berbicara dengan ibunya selama hampir 20 menit. Ia bilang bahwa ia baik-baik saja, bahwa kebakaran itu kecelakaan, instalasi listrik tua yang korslet, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahwa ia akan pulang ke kota dalam beberapa hari setelah urusan administrasi selesai. Ibunya mendengarkan jawaban-jawaban itu dan di ujung telepon ada keheningan yang panjang sebelum ia berkata bahwa suara Raka terdengar berbeda. Raka menjawab bahwa ia hanya lelah. Ibunya diam lagi, kemudian berkata bahwa ia ingin Raka pulang secepatnya. Raka menjawab bahwa ia akan pulang. Ia bilang jangan khawatir. Ia bilang bahwa semuanya sudah beres. Setelah telepon ditutup, Raka duduk di warung kecil tempat ia menginap. Sementara karena rumah itu sudah tidak layak dihuni, menatap layar ponselnya yang gelap kembali setelah panggilan berakhir. Di sekitarnya, warung itu ramai dengan suara orang-orang yang makan siang, suara televisi yang menyiarkan berita, suara sendok dan piring yang beradu. Raka duduk di tengah semua itu dengan tenang. Terlalu tenang. Seminggu setelah kebakaran, Raka kembali ke kota. Warga Kalijeruk yang melihatnya pergi tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang terasa berbeda darinya, hanya bahwa ada sesuatu yang berbeda. Cara berjalannya sama, penampilannya sama, ia masih menjawab kalau disapa, masih mengangguk kalau dikenal. Tapi matanya. Pak Dewarno, yang kebetulan ada di warung ketika Raka pamit, memandang kepergian Raka dari balik cangkir tehnya, dan tidak mengucapkan apapun sampai suara motor Raka menghilang di ujung jalan. Kemudian ia meletakkan cangkirnya, membayar teh yang setengahnya tidak ia minum, dan pulang ke rumahnya dengan wajah orang yang baru saja mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia takutkan sejak lama. Di kota, Raka kembali ke kamar kosnya dan menjalani hidupnya. Ia masuk kerja, melakukan pekerjaannya dengan baik dan efisien, berbicara kepada rekan-rekan kerjanya dengan normal. Tidak ada yang bisa menunjuk secara tepat apa yang berbeda darinya, kecuali perasaan tidak nyaman yang samar ketika duduk terlalu lama di dekatnya. Bisnis sampingannya terus berjalan dengan sangat baik. Uang terus datang dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ibunya mengunjunginya 2 minggu setelah kepulangannya dari Kalijeruk, datang dengan membawa makanan yang dimasak sendiri seperti yang biasa ia lakukan, dan ketika mereka duduk makan bersama di kamar kos yang sempit, itu ibunya memperhatikan anaknya dengan mata seorang ibu yang sudah mengenal wajah itu selama 26 tahun. Raka berbicara dengan benar, menjawab pertanyaan dengan tepat, tertawa di momen yang wajar untuk tertawa, tapi matanya.
Ibunya pulang dengan oleh-oleh tidak tenang yang ia bawa sepanjang perjalanan, dan tidak bisa ia letakkan sampai ia masuk ke rumahnya sendiri. 3 bulan setelah kembali dari Kali Jeruk, Raka mulai mencari kafling kosong di pinggiran kota. Bukan untuk investasi, ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang masuk akal kenapa ia terdorong untuk mencari tanah di lokasi yang sangat spesifik, di arah yang sangat spesifik dari pusat kota, dengan ukuran yang sangat spesifik. Ia hanya tahu bahwa ia perlu melakukan ini. Ia menemukan kafling yang tepat setelah beberapa minggu mencari. Ia membeli kafling itu tunai dari tabungan, dan uang yang terus datang. Proses administrasinya berjalan sangat lancar, dan ketika surat kepemilikan sudah di tangannya, ia sudah menghubungi kontraktor untuk mulai membangun. Desainnya ia tentukan sendiri. Bangunan kayu dengan atap pelana yang tinggi, teras depan yang lebar, dinding dari bata, persis seperti rumah yang sudah terbakar di Kali Jeruk. Warga sekitar kafling itu mengikuti perkembangan pembangunan dengan perasaan yang tidak sepenuhnya bisa mereka jelaskan. Bangunan itu cepat selesai, terlalu cepat. Para pekerja bangunan yang mengerjakan proyek itu menyelesaikannya dalam waktu yang jauh lebih singkat dari biasanya, tapi tidak ada dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa bekerja secepat itu. Beberapa dari mereka berhenti di tengah proyek tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya tidak datang lagi suatu hari dan tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada bos mereka tentang kenapa. Yang menggantikan mereka datang dari tidak jelas mana dan mengerjakan sisa pekerjaan tanpa banyak bicara. Ketika rumah itu selesai dan Raka pindah masuk, ia berdiri di teras depan yang lebar pada sore hari pertama itu dan menatap jalan di depannya. Beberapa tetangga yang lewat menyapanya, dan Raka menjawab dengan anggukan yang tepat. Di sudut kamar tidur rumah baru itu, di mana cahaya lampu tidak cukup kuat untuk menerangi sepenuhnya, ada sesuatu yang berdiri diam, menunggu, seperti yang sudah selalu dilakukannya, seperti yang akan terus dilakukannya untuk generasi berikutnya.